Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya suara saya terdengar, teman-teman? Terdengar, Kak. Ya. Baik, kita mulai aja ya untuk kegiatan malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat malam semuanya. Selamat bergabung di webinar Komunitas Mekatronika Indonesia, kolaborasi antara Innoroba Robotic School dan HMTE Universitas Muhammadiyah Bandung. Oke, di mana webinar malam hari ini bertema menjadi engineer kekinian dalam menghadapi teknologi. Oke, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, izin memperkenalkan diri, saya Zainal, selaku moderator pada kegiatan webinar kali ini. Untuk mengawali sekaligus membuka kegiatan malam hari ini, kita buka dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kemudian saya akan menyampaikan susunan acara untuk malam hari ini. Yang pertama ada pembukaan dan perkenalan, kemudian pemaparan materi inti, selanjutnya tanya jawab, kemudian foto bersama, dan penutupan. Untuk pemaparan materi pada malam hari ini, insya Allah akan disampaikan oleh Pak Ipko Salim Pradana. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk saja ke acara inti malam hari ini, yaitu pemaparan materi. Waktu dan tempat kepada Pak Ipko, saya persilahkan. Oke, terima kasih Kang Zainal atas waktunya. Oke, kita mulai ya. Sebentar. Mohon maaf Pak Ipko, suaranya tidak ada. Maaf, kedengaran? Ya, jelas sekarang. Oh, jelas ya. Oke, kita mulai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk
perkenalan dulu ya. Nama saya Ibnu Salim. Saya dari Indonesia Robotics School, bagian Research and Development. Nah, untuk materi pertemuan kali ini, kita perkenalan dulu tentang apa itu mekatronika, sesuai dengan nama dari grup komunitas yang kita buat. Oke, sebelumnya ada yang pernah tahu mekatronika itu apa? Oke, jadi mekatronika itu bagian dari 4 sub ilmu besar yang terdiri dari elektronik, elektrikal, mekanik, dan computer science. Nah, masing-masing dari sub ilmu ini dia saling beririsan. Nah, antara irisan itu dia menghasilkan sub ilmu baru. Di antaranya misal computer science dengan elektronik, dia akan menghasilkan sub ilmu baru yaitu robotik. Lalu selanjutnya sub ilmu elektrikal dan elektronik. Nah, itu akan menghasilkan sub ilmu baru. Di antaranya ada proses kontrol. Nah, di proses kontrol itu nanti kita bisa belajar seperti sistem kendali atau kalau teman-teman pernah dengar itu ada yang namanya kendali PID atau fuzzy logic. Itu bisa di sini. Terus nanti ada lagi sub ilmu elektrikal dan mekanikal. Nah, itu hasil dari irisannya itu adalah sub ilmu motor kontrol. Jadi kalau misalkan kita ingin mau mengendalikan sebuah motor, nah itu kombinasi dari arus besar dan bagian mekanik. Nah, selanjutnya lagi ada sub ilmu mekanik dan computer science. Nah, bentuk dari irisan mekanik dan computer science itu ada ilmu PLC atau Programmable Logic Control. Nah, fungsinya buat apa kalau PLC? Jadi fungsinya untuk mengendalikan sebuah alat-alat besar yang ada di industri. Nah, dari 4 gabungan subilmu, dia akan menghasilkan sebuah ilmu baru yaitu mechatronics. Jadi sesuai dengan nama komunitas kita, nah di komunitas ini kita akan belajar semua bagian-bagian dari subilmu ini. Jadi kayak misalkan mekanik, itu nanti kita bisa mendesain 3D atau bagian-bagian komponen sih mekanik. Lalu computer science itu nanti kita bisa belajar pemrograman. Kalau yang sekarang lagi trending itu kan yang artificial intelligence ya, itu bagian dari computer science. Kalau electronics itu seperti kita merangkai rangkaian atau melayout PCB, nah itu electronics. Itu juga untuk yang elektrikal. Nah, untuk pembahasan pertemuan kali ini, kita lebih fokus di bagian robotics. Nah, di robotics itu, dia bisa kita kategorikan sebagai inti dari ilmu ya, ilmu mekatronik. Kenapa? Karena di robotics itu, kita mempelajari sebuah komponen yang fungsinya untuk mengendalikan semua alat. Nah, itu ada yang namanya IC, atau Integrated Circuit. Nah, untuk materinya, nanti di sini ada beberapa konten ya. Dia ada 6 konten. Kalau misalkan kita keburu, insya Allah semua konten bisa kita selesaikan. Yang pertama kita pengenalan dulu apa sih si robotik itu gitu. Nah, untuk yang kedua nanti ada sebuah apa ya? Sebuah bagian dari si robotik. Itu ada digital output. Lalu selanjutnya ada serial monitor, lalu ada digital input, analog output, dan analog input. Nah, nanti teman-teman bisa perhatikan ya maksud dari masing-masing si konten ini. Oke, pertama kita kenalan dulu komponen dasar dari si robotik. Nah, jadi di robotik itu kita bisa bagi secara garis besar ya.
ketiga bagian. Bagian yang pertama itu input, bagian kedua itu proses, dan bagian ketiga itu output. Nah, kalau input itu dapat berubah sebuah sensor atau data dari alat ataupun device lain. Nah, kalau di bagian manusia itu sama dengan seperti telinga, mata, lalu kulit, dan semacamnya ya. Nah, yang kedua itu ada proses, yaitu device yang untuk memproses data. Nah, kalau di robotik itu namanya IC atau Integrated Circuit. Nanti bentuk-bentuk IC atau jenis-jenis IC itu macam-macam. Nah, kalau di manusia itu seperti otak kita ya. Nah, bagian yang ketiga itu ada output. Jadi dari input yang diterima oleh microcontroller atau IC itu akan diproses dan menghasilkan sebuah besaran fisik ya. Itu namanya output. Nah, output itu bisa berupa gerakan, cahaya, atau suara. Oke, selanjutnya di bagian sinyal dalam dunia robotik itu terdapat dua jenis sinyal. Yang pertama itu sinyal digital. Nah, nilainya itu terdiri dari 0 dan 1. Kalau sinyal analog, nilainya itu dia bervariasi. Bisa dari 0 sampai 1024 atau dari 0 sampai 255. Nah, dua jenis sinyal ini itu yang akan sering kita gunakan di sub ilmu robotik. Oke, kalau teman-teman masih bingung apa sih sinyal digital atau sinyal analog, kita bisa lihat gambar selanjutnya ya. Nah, di sini ada representasi dari sinyal analog. Jadi kalau sinyal analog itu dia bentuknya fluktuatif. Nah, besarannya pun juga bervariasi ya. Bisa dari 0. Nah, kalau yang di tengah-tengah sini itu dia bisa bernilai 1 volt atau 1,5 volt. Terus kalau kita teruskan maksimalnya itu bisa 5 volt. Nah, langsung turun ke bawah. Itu besaran paling kecil bisa minus 5 volt atau minus 4 volt, minus 3 volt. Jadi si nilainya itu dia bervariasi. Kalau misalkan teman-teman pernah menggunakan multimeter, nah itu kan nilainya bisa bervariasi ya. Bisa 2,3 volt, 2,5 volt. Nah, itu salah satu nilai sinyal analog. Nah, selanjutnya sinyal digital. Kalau sinyal digital, dia hanya terdiri dari dua bentuk atau dua nilai. Jadi yang pertama itu yang nilainya 1 atau yang high. Nah, kalau high itu biasanya 5 volt. Yang ini ya, yang bentuknya tinggi. Nah, selanjutnya untuk yang low itu nilainya 0 volt atau tidak ada sinyal. Kalau di dunia pemrograman atau logika, kalau 5 volt itu high, kalau 0 volt atau low itu low atau bisa false. Jadi kalau yang high itu 5 volt, true. Kalau yang 0 volt itu low atau false. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Kita lanjut aja. Lanjut aja dulu ya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada flow kerja dari komponen utama dari si robotik. Nah, di dunia robotik, terutama di dunia praktisi, itu kita menggunakan controller menggunakan Arduino Uno. Jadi si IC-nya itu dia sudah terintegrasi.
Jadi kita nggak perlu memprogram dari awal, membuild atau membuat dari awal. Kita cukup gunakan controller Arduino Uno atau Arduino Nano, bisa macam-macam ya. Nah, pertama itu ada bagian read. Kalau tadi di bagian awal itu kan yang bagian input ya, yang sini. Nah, input itu sama dengan read. Jadi dia membaca nilai dari sensor. Nah, tadi kan kita sudah tahu ya, ada dua jenis sinyal, ada analog dan digital. Nah, kita juga bisa membaca nilai dari sensor dengan sinyal digital atau analog. Nah, kalau misalkan kita membaca sinyal digital, berarti nanti kita gunakan fungsi digital read. Kalau misalkan kita membaca sinyal analog, kita gunakan fungsi analog read. Nah, nanti setelah kita baca, kita olah di Arduino Uno atau controller. Nah, setelah kita proses, kita bisa tulis atau write di bagian output. Output yang tadi yang di sini ya. Ini output. Itu kalau di Arduino kita bisa analogikan sebagai write atau menulis keluar. Nah, sama menulis juga kita bisa menulis dua buah sinyal, jenis sinyal. Yang pertama digital write atau analog write. Nanti kita coba terapkan ya. Oke, selanjutnya di sini ini yang tadi ya, yang input untuk fungsi digital read itu komponen yang sering kita gunakan itu adalah push button yang sering kita gunakan. Nah, untuk analog read itu sensor yang sering digunakan adalah sensor potensiometer atau sensor cahaya. Nama lainnya itu LDR, Light Difference Resistance. Nah, dari input ini kan masuk ke Arduino Uno ya. Nah, setelah kita masuk ke Arduino, terus kita proses, kita bisa keluarkan menjadi output. Nah, kalau output untuk nilai digital, kita bisa gunakan buzzer atau LED atau lampu kecil ya di sini. Nah, selain nilai digital, kita juga bisa keluarkan sinyal analog. Itu bisa berupa besaran motor, servo, atau besaran suara. Nah, itu untuk diagram secara umumnya. Nah, untuk komponen dasar, kita gunakan dulu Arduino Uno. Kalau teman-teman yang pernah belajar Arduino atau robotik, ini udah familiar ya. Nah, selanjutnya di sini ada project board. Project board itu nanti fungsinya untuk menghubungkan antar komponen sebelum kita lakukan layout di PCB. Jadi sebelum fix di PCB, kita coba dulu di project board. Nah, oke, kita lanjut ya. Selanjutnya di sini ada compiler atau IDE untuk pemrograman Arduino. Nah, ini teman-teman bisa download di internet, itu gratis ya. Nah, selanjutnya ini adalah Wokwi, yaitu online simulator. Nah, untuk teman-teman yang membuka Zoom di laptop, teman-teman bisa langsung aja buka di browsernya. Bentar ya. Nah, ini. Teman-teman ketik aja sini Wokwi online simulator. Jadi di sini ada Arduino Uno, ESP32, STM32, Raspberry Pico. Raspberry Pico ini dia jenisnya microcontroller juga, walaupun dari Raspberry ya. Nah, teman-teman bisa langsung buka aja website wokwi.com.
Jadi kita bisa langsung praktek bareng-bareng. Nah, nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, bisa langsung tanyakan. Kalau misalkan ada yang kurang mengerti ya, bisa langsung ditanyakan aja. Nah, jadi teman-teman buka Pokwi.com. Nah, di sini. Terus teman-teman pilih Arduino aja. Nah, sini kan ada menu ya. Kita pakai yang Arduino Uno dulu. Kita klik. Nah, sini ada. Oke, boleh dibuka dulu ya Pokwinya, biar kita bisa praktik bareng-bareng. Karena materi selanjutnya itu akan membahas tentang digital output. Jadi kita bisa memberikan nilai digital pada sebuah device. Oke, sebelumnya saya jelaskan dulu ya bagian-bagian dari si Wokwi ini. Nah, Wokwi ini dia hampir sama dengan Arduino IDE. Nah, kalau Arduino IDE itu IDE atau program yang langsung terhubung dengan Arduino Uno. Nah, kalau online simulator, dia hanya terhubung dengan simulator yang sebelah kanan ini. Jadi untuk yang sekarang, teman-teman boleh coba dipraktikkan di Wokwi ini. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu bagian-bagian dari si Wokwi ini, atau Arduino IDE ya. Jadi secara umum, ini kita bisa bagi menjadi 3 bagian di apa namanya, di scriptnya. Nah, yang pertama itu bagian yang pertama, ini bagian tempat kita untuk mendeklarasi variabel atau pin-pin dari device yang kita gunakan. Itu bagian yang pertama. Nah, bagian yang kedua, ini untuk kita mengatur fungsi dari si pin. Nanti kita misalkan kalau mau menggunakan pin 13, itu kita bisa setting pin 13 ini menjadi output atau input. Lalu selanjutnya bagian 3, nah ini bagian utama. Tempat si program berjalan. Jadi ketika Arduino menyala, dan di sebelah sini kan ada angka tuh ya. Ada angka 1, 2, 3, selanjutnya dan sampai 17. Nah, ketika Arduino menyala, dia akan mengeksekusi script di bagian baris 1. Setelah baris 1 terselesaikan, baru dia lanjut ke baris 2. Nah, dan selanjutnya sampai di baris 11. Ketika baris 11 sudah tereksekusi si scriptnya, nah dia akan masuk ke bagian 12 dan 13. Nah, di bagian 13 ini dia akan mengeksekusi program sampai ke program atau baris 16. Setelah baris 16, dia akan kembali lagi ke baris 13. Muter terus selama Arduino menyala. Nah, kita lanjut. Oke, kita kan mau bahas digital output ya. Nah, kalau digital output itu, ini gambar yang saya share screen, jelas nggak? Atau terlalu kecil? Nah, ini cukup. Oke. Nah, kalau digital output, itu tadi ya, nilainya cuma ada 2, high dan
low, atau 1 dan 0. Nah, 1 itu apa? 1 itu logika 1. Kalau 0 atau low, itu logika 0. Nah, logika 0 itu kalau diukur pakai tegangan, itu berkisar dari 0 volt sampai 0,8 volt. Nah, kalau tegangan tinggi atau nilai high, itu 2 volt sampai 5 volt. Nah, antara 0,8 volt sampai 2 volt itu nilai floating. Dia nggak 0 atau nggak 1. Jadi biasanya ketika kita membuat komponen atau membuat alat ya, ketika tegangan 0,8 sampai 2 volt, ya nilainya itu bukan 0 dan 1. Nah, itu sering terjadi error di situ. Nah, sekarang kita coba untuk menyalakan LED yang ada di Arduino Uno. Jadi di Arduino Uno itu dia sudah ada LED internal. Nah, di sini ya, yang ada huruf L-nya. Jadi sekarang kita coba nyalakan dulu untuk LED di Arduino. Nah, LED di Arduino dia sudah terhubung di pin 13. Ini udah ada kabelnya di dalam Arduino Uno, cuma nggak kelihatan. Nah, jadi kita langsung aja kita setting dulu pin 13 sebagai output. Nah, untuk menyeting pin, teman-teman bisa ketik pin mode, M-nya besar ya, terus 13, output. Karena kalau output itu kan write ya, artinya dia menulis nilai dari dalam Arduino ke luar. Nah, itu output. Nah, selanjutnya kita coba nyalakan. Nah, untuk menyalakan, itu scriptnya digital, kecil semua, write, kurung buka, 13, nah, high dan low, itu nilai yang akan kita berikan. Pertama kita coba high dulu. Nah, udah ya, kita klik play atau start simulasi. Nah, ini ada error nih. Errornya itu expected titik koma sebelum kurung kurawal. Nah, untuk pemrograman Arduino, dia menggunakan bahasa C. Lalu di sini kita harus ketik dengan teliti. Nah, kalau di bahasa C itu, setiap kita nulis, atau nulis script ya, itu harus diakhiri dengan titik koma. Sama seperti kalau kita nulis di Microsoft Word. Kita ketik, diakhirkan harus ada tanda titik ya. Nah, kalau di pemrograman, itu titik koma. Nah, ini ya. Kita klik lagi start simulasi. Nah, dia nyala untuk yang pin internalnya, atau LED internalnya. Jika kita ubah, ini kita stop dulu. Kita ubah ke low. Nah, kita play. Dia mati atau off. Nah, misalkan Pak, saya mau menambahkan LED eksternal. Bisa. Jadi teman-teman stop dulu. Terus teman-teman klik add a new part. Kita cari LED di sini. Ini ada bagian basic ya. Bagian basic itu teman-teman bisa tambahkan LED. Ini. Lalu tambahkan resistor. Nah, di sini. Nah, sekarang kita hubungkan atau rangkai ya dari Arduino ke LED. Nah, karena Arduino Uno ini dia menghasilkan arus yang fungsinya untuk menyalakan LED, nah kita harus tahan dulu dengan resistor. Jadi kita coba dulu rangkai dari pin 13 ke resistor. Ini ya.
kalau misalkan mau belokin si kabelnya, itu diklik lagi, terus klik lagi, hubungkan ke resistor. Nah, sebelumnya di LED itu dia ada dua kaki. Nah, di sini ada. Nah, di sini ada kaki anoda atau positif. Kalau di LED aslinya itu kakinya panjang atau ada bendera kecil di situ. Lalu ada kaki katoda atau negatif. Jadi urutannya itu dari pin, resistor, positif ya, anoda, terus katodanya dan negatif itu ke ground. Berarti dari resistor ke anoda atau A ini. Resistor ke A. Kalau dari A, nah, itu kan keluar ya di kaki C atau katoda. Kita hubungkan ke ground. Nah, coba kita play lagi. Oh, ini low ya. Dulu. Nah, ya kan menyala LED-nya. Itu untuk simulasi movie. Nah, sekarang saya contohkan juga untuk cara mengupload program ke Arduino Uno-nya. Nah, untuk mengupload program ke Arduino Uno, ini kita harus punya kabel USB dan software Arduino IDE. Oke, muncul nggak yang gambar Arduino Uno yang sini? Spotlight dulu ya. Udah. Oke, ini si Arduino Uno. Ada tulisan L ya. Nah, cara programnya itu kita bisa copy semua program yang ada di Wokwi, Ctrl A, Ctrl C. Nah, kita pindahkan ke Arduino IDE sini. Ctrl A, Ctrl V. Ini sama aja ya. Terus kita upload. Caranya kita pilih tools dulu. Ini boardnya kita sesuaikan karena kita menggunakan Arduino Uno. Jadi kita pilih Arduino Uno. Nah, untuk port yang terhubung dengan Arduino sekarang itu COM6. Setelah itu kita klik upload. Upload itu yang bagian tanda panah ke kanan ini. Ini kita kasih nama SLED. Nah, untuk kecepatan mengupload itu sesuai dengan komputer atau laptop yang teman-teman gunakan. Nah, udah ya. Di sini muncul tulisan done uploading, artinya program sudah terupload. Nah, kalau teman-teman lihat di Arduino Uno, ya
program sudah berhasil masuk ke Arduino Uno. Nah, sekarang kita coba buat program sederhana. Kita buat program blink, yang artinya LED-nya ini menyala 1 detik, lalu mati selama 1 detik. Nah, di pemrograman Arduino, untuk menggunakan timer atau delay, itu kita bisa ketik delay, kurung buka, waktunya. Kalau misalkan 1 detik, itu kita isi 1000. Nah, artinya dia 1000 milidetik. Jadi satuannya itu milidetik ya. Nah, setelah itu, jangan lupa titik koma. Kita ketik lagi di sini. Copy aja ya, biar cepat. Kita ganti ke low. Nah, play. Nah, sekarang LED-nya ini akan menyala 1 detik, lalu mati 1 detik. Sekarang kita pindahkan programnya ke Arduino IDE-nya. Nah, ini ya. Kalau teman-teman perhatikan, untuk lampu yang di Arduino yang menyala sedetik, lalu mati detik, dan seterusnya selama Arduino nyala. Nah, teman-teman bisa latihan untuk menggunakan 3 buah LED. Jadi kita bisa membuat lampu lalu lintas. Jadi untuk belajar robotik atau mekatronika, kita bisa mulai dari hal-hal yang sederhana dulu. Jadi kita kalau mau belajar itu nggak bisa langsung yang susah ya. Nanti kita akan kesusahan sendiri. Baik, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang masih bingung? Saya Kang mau nanya Kang. Oke, boleh. Dengan siapa? Fikri, Oh, Fikri. Boleh, Fikri. kan tadi di aplikasi Arduino IDE ada toolsnya, ada menu tools. Betul. Nah, itu yang bagian COM6 sama COM3 itu maksudnya apa? Nah, jadi kalau misalkan teman-teman hubungkan ke Arduino, COM ini tuh akan muncul. Nah, COM ini tuh yang ada di port USB. Nah, kayak ini ya, misalkan ya. Ini saya copot si kabelnya. Dan nanti COM yang 6 itu dia akan hilang. Oh, Terus, nah, COM 6 hilang. Berarti antara laptop dan Arduino Uno sudah terputus. Nah, kalau saya hubungkan lagi, nah, ini kan belum ada ya. Kita klik yang Arduino-nya, baru klik tools lagi. Nanti muncul portnya. oh berarti otomatis. Nah, iya betul, otomatis. Tapi sebelumnya kita bisa install dulu ya. Untuk installernya itu banyak di internet. Kamu bisa cari aja di internet, itu keywordnya install
CH340. Nah, ini banyak di internet. Kalau saya suka pakai yang dari random tutorial. Oh, nggak ada ya. Google. Nah, ini banyak ya. Tinggal dipilih aja. Nah, nanti itu akan muncul di bagian sini. Di divisi. Terus klik manage. Nah, ini saya coba contohkan dulu. Kita mau ngambil di sini. Retrofit. Nah, ini kita download ya. Download. Kita buka, kita ekstrak dulu. Ekstrak tuh CH341. Nah, kalau sudah, kita buka komputer manajemen, pilih device manager, terus nanti di sini muncul port. Nah, nanti kalau udah keinstall, ada tulisan USB serial CH340 COM6. Nah, ini yang terhubung dengan Arduino. Kalau COM6 itu dia terhubung dengan yang lain. Bisa jadi keyboard atau mouse. Nah, cara installnya nanti diklik 2 kali aja. Terus pilih driver. Bisa pilih update driver. Unmute. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau yang tadi jelas nggak, Fitri? Jelas Kang, jadi kayak plugin gitu kan. Nah, betul. Biasanya iya. sih kalau udah pakai Windows 11 atau Windows 10 ya, dia udah otomatis terinstall biasanya. Kalau Ngerti Windows, Kang. nah itu baru kita install manual. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Atau udah ada yang nyoba Wukwi dan masih bingung? Oke, karena kita ini belajar ya di komunitas ini, kalau bisa teman-teman bisa masih bingung, nggak apa-apa, langsung ditanyakan aja. Jadi nggak perlu malu-malu. Atau boleh di chat Zoom juga salah ya, atau di grup di WhatsApp juga nggak apa-apa. Nah, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, kalau nggak ada kita lanjut dulu ya. Nah, selanjutnya itu ada serial monitor. Nah, serial monitor itu fungsinya buat menampilkan nilai yang ada di Arduino ke monitor laptop atau monitor komputer. Sama aja ya. Nah, cara kita menggunakannya, ini kita hapus dulu. Nah, yang pertama, kita harus aktifkan dulu fungsi serial. Jadi, teman-teman ketik
serial titik begin. Nah, ini kan ada dua ya. Ada 115200 dan 9600. Nah, itu adalah baud rate atau kecepatan mentransfer si datanya. Kita menggunakan 9600 saja. Nah, kan kita coba yang sederhana dulu ya. Nah, untuk menggunakan serial monitor, teman-teman ketik aja di sini serial dot print ln. Nah, kita coba tampilkan dulu kata-kata ya, atau string. Jadi kalau untuk menampilkan kata-kata, itu teman-teman harus ketik kutip dua dulu, lalu ketik sini, misalkan komunitas mekatronika Indonesia. Ya, kita klik play. Nah, nanti akan muncul tulisan komunitas mekatronika Indonesia. Jadi tulisan komunitas mekatronika Indonesia itu sudah tertanam di Arduino Uno. Nah, kita tampilkan ke serial monitor atau komonitor. Nah, kita coba juga untuk menampilkan data si serial print tadi ke Arduino IDE. Kita copy aja. Ini ya. Nah, selain dia menampilkan kata-kata, kita juga bisa menampilkan sebuah nilai angka. Contoh, kita mau menampilkan angka 99. Klik play lagi. Nah, dia akan muncul angka 99. Coba cek dulu ya. Ini udah ya. Dan uploading. Nah, untuk membuka serial monitor di Arduino IDE, itu teman-teman klik yang icon kaca pembesar. Ini ada tulisan serial monitor ya. Klik. Nah, nanti bakal muncul tulisan komunitas mekatronika. Nah, untuk mencoba di Arduino IDE, ini harus terhubung dengan hardware. Kalau tanpa hardware kita nggak bisa upload. Jadi cuma bisa simulasi. Dan menembus lagi. Nah, untuk serial print itu ada dua jenisnya ya, cara menggunakannya. Yang pertama serial.println, yang kedua itu serial.print aja. Nah, gini. Fungsinya apa? Kalau yang serial.print itu nulisnya ke samping. Kita coba hapus dulu yang serial.println-nya. Terus kita tulis kata misalkan belajar. Kita klik simulasi. Nah, dia nulisnya ke samping. Ya, ke samping ya. Belajar, belajar, belajar sampai ke bawah. Nah, kalau kita ingin ke bawah, itu kita tambahkan aja ln di sini atau line new. Kalau teman-teman lupa ya, ln line new. Nah, dia nulis kata belajar terus ke bawah, nulis kata belajar terus ke bawah, dan seterusnya. Sama kayak tombol enter kalau di keyboard. Teman-teman ketik terus enter, kan ke bawah ya, sama fungsinya sama kayak ln.
Oke, selanjutnya kita masuk ke dari sini aja dulu ya. Kita masuk ke bagian variabel. Nah, di sini. Jadi, kalau di dunia pemrograman, itu ada yang namanya variabel dan tipe data. Nah, kalau variabel, itu fungsinya untuk menampung nilai. Sama kalau kita di dunia itu sama kelas, terus ember, terus bak. Itu kan fungsinya untuk menampung air ya. Kalau bak itu menampung air, kalau gelas air minum, kalau piring menampung makanan dan sebagainya. Nah, kalau variabel itu fungsinya untuk menampung nilai. Nah, sedangkan nilai itu bisa dihasilkan dari sebuah sensor atau dari mikrokontroler yang lainnya. Sekarang kita coba dulu. Kita coba dua aja ya. Dua tipe data. Yang pertama, tipe data bilangan bulat atau integer. Bulat. Nah, tipe data integer itu cara deklarasinya teman-teman ketik int spasi, nah terus nama variabelnya. Misal nama variabelnya apa ya? Pintu. Bebas ya. Atau kita buat lagi int meja. Nah, ini kita udah bisa buat variabel atau buat wadah. Tapi si variabel ini itu nilainya masih kosong, belum ada nilai. Sekarang kita coba isi dengan nilai. Karena kita menggunakan integer atau bilangan bulat, kita isi variabel pintu dengan nilai 50. Titik koma. Nah, sekarang kita coba tampilkan variabel pintu ke serial print. Nah, kalau kita nampilkan string atau kata-kata, itu kan harus menggunakan kutip 2 ya. Nah, kalau kita langsung ingin menampilkan angka atau variabel, kita nggak perlu kutip 2. Langsung aja kita ketik nama variabelnya. Pintu. Nah, kita klik simulasi lagi. Dia akan menampilkan angka 50 yang ada di dalam variabel pintu. Nah, sekarang kita coba tipe data yang kedua. Tipe data yang kedua itu ini aja. String atau kalimat. Nah, string spasi, jadi kita buat meja ya. Meja. Nah, karena kita menggunakan data string, itu harus ada kutip 2. Jadi, kita tambahkan kutip 2. Nah, ini. Misalkan nilai ujian saya. Oke. Kita ganti variabel pintu menjadi meja. Ah ya, ini ada yang kurang juga, titik koma. Nah, kalau cuma titik koma ya, langsung error programnya. Ya, nilai ujian saya, terus ke bawah, dan seterusnya. Sekarang kita coba untuk menampilkan dua buah variabel, di mana variabel pintu itu kita letakkan di sebelah kanan dari si variabel meja atau nilai ujian saya. Nah, pertama kan kita ketik dulu ya, kita tampilkan variabel nilai ujian saya ke samping ya. Jadi LN-nya kita hapus. Nah, setelah itu kita tampilkan
variabel pintu. Kita tambahkan lagi fungsi serial.pin. Nah, kita ambilkan variabel pintu ya. Ini. Kita coba play dulu ya. Nah, itu udah. Nah, ini udah tampil, tapi penulisannya itu ke samping, belum ke bawah. Nah, caranya biar ke bawah, ini ya, yang ini. Nilai ujian saya 50. Terus disambung lagi. Nilai ujian saya 50. Disambung lagi. Nilai ujian saya 50 dan seterusnya. Nah, kita coba enter atau pindahkan kalimat setelah penulisan variabel pintu atau 50. Jadi kita tambahkan line new di variabel si pintu. Nah, ini. Play. Nah, ini kan ada ya. Nilai ujian saya langsung 50. Nah, kalau misalkan teman-teman kurang puas, saya edit lagi. Sama dengan ya. Ini sama dengan di variabel meja sama dengan terus spasi. Nah, kalau di string itu spasi masuk ke dalam variabel. Nah, gini. Nilai ujian saya sama dengan spasi 50. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang masih bingung, boleh ya. Oke, kalau nggak ada kita lanjut dulu ya. Satu lagi yang digital input. Jadi kita fokus ke nilai digital ya. Yang pertama digital output itu menggunakan LED. Terus yang kedua digital input. Nah, kalau digital input kita bisa menggunakan sebuah komponen push button. Jadi teman-teman bisa cari komponen push button di tombol add a new part. Nah, seperti di sini. Nah, push button itu kan ada 4 kaki ya. Tapi poin utamanya itu bagian sebelah kiri aja. Jadi yang sebelah kanan itu cuma tambahan aja. Jadi yang sebelah kiri itu nah ini. Jadi ada 2 terminal ya. Terminal 1 dan terminal 2. Dari gampang di sini gambar. Oke. Jadi kalau inputnya itu di bagian terminal 1. Bagian outputnya di terminal 2. Nah, push button itu kalau ditekan terminal 1 dan terminal 2 itu akan saling hubung. Nah, contoh push button yang di dunia nyata itu ada di sini di kamera. Push button. Ini cuma ada 2 kaki sebenarnya. Kalau 4 kaki itu dia tambahan aja. Kira ya. Oke. Tadi kan input itu di terminal 1, output terminal 2. Nah, kita coba hubungkan terminal 1 ke pin 2. Terminal 2 aja ya.
terminal 2 yang di sebelah sini, ini gambarnya kebalik. Nah, ini gini. Ini terminal 1 yang sebelah kiri, terminal 2 yang sebelah kanan. Nah, terminal 2 kita hubungkan ke pin. Kita coba ke pin 2. Lalu terminal 1 kita hubungkan ke ground. Nah, kalau ground itu standar di dunia elektronika itu warna hitam. Kita ubah dulu warna hitam. Sekarang kita coba baca nilai dari si push button ya. Ini kita hapus saja. Nah, karena push button itu tadi dia jenisnya digital input ya, atau sinyal digital. Jadi kita bisa buat variabel tipe integer. Kita kasih nama button. Titik, koma. Ini kita deklarasi variabel button tapi kosong dan nilai. Selanjutnya di bagian file setup, karena kita menggunakan pin 2 dan sensor push button, sedangkan sensor push button itu kita analogikan sebagai input. Jadi kita ketik di sini pin mode pin 2, koma. Nah, di sini ada 2 ya. Ada input sama input pull up. Nah, bedanya apa? Kalau input itu di rangkaian harus menggunakan resistor. Nah, itu nanti bakal lebih ribet. Nah, kalau input pull up itu sudah ada resistornya di dalam si Arduino Uno. Jadi kita aktifkan resistor yang ada di dalam Arduino. Nah, gini. Ini pin 2 sebagai input, tapi input pull up. Oke, sekarang kita masukkan pembacaan sensor push button ke variabel. Jadi caranya kita ketik variabel sama dengan, nah kalau nyalakan LED itu kan digital read ya. Karena kita membaca nilai digital, jadi kita ketik digital read. Kurung buka pin 2. Ini harus sama dengan rangkaiannya. Terus kita tampilkan si nilai yang ada di variabel button ke serial monitor. Serial print lm button. Nah, gini. Kita klik play. Nah, ini tulisannya kurang rapi ya. Kita kasih width aja. Oh, maaf. Ini ada yang salah. Ini kurang. Sekarang kita menggunakan serial print. Tadi tambahkan lagi serial.begin. Nah. Oke, untuk nilai defaultnya itu 1 ya. Kalau saya pencet, dia bakal berubah jadi 0. Ini biar kelihatan, kita geser aja ke kanan. Serial.print spasi. Nah, itu ya. 1 dalam kondisi default. Kalau kita tekan, dia pin 2 bisa. Nah, itu ya. Awalnya 1, kalau kita tekan, dia jadi 0. Kita lepas 1, kita tekan jadi 0.
gitu. Nah, sekarang kita udah punya materi digital input dan digital output. Sekarang kita kombinasikan digital input dan digital output untuk menghubungkan si LED. Jadi si push button ditekan, si LED-nya ini akan nyala. Nah, yang pertama kita udah tahu ya nilai dari push button. Kalau defaultnya itu 1 ya, atau nggak ditekan. Kalau ditekan ya 0. Nah, untuk di pemrograman itu ada yang namanya if atau jika, if then else ya. Nah, cara penulisannya itu kita ketik if, kurung buka, syaratnya, kurung tutup, kurung kurawal, kurung kurawal buka, terus programnya apa, kurung kurawal, itu. Kita coba. Misal kita tambahkan di sini aja. Setelah kita membaca nilai dari push button, kita ketik di sini if. Nah, ini nggak langsung. If kurung buka, tadi kan syaratnya itu kalau dia 1, maka mati ya, karena kan nggak ditekan. Kalau ditekan terus dia 0, maka dia nyala. Nah, berarti kita ketik di sini if button sama dengan 0, kita geser ke kanan, kurung kural buka, enter. Nah, ini isi programnya. Isi programnya itu kita coba menyalakan pin 13. Jadi kita ketik digital write 13, high. Nah, itu untuk menyalakan LED. Nah, sekarang untuk kondisi default atau ketika si push button tidak ditekan dan bernilai 1. Tambahkan lagi di sini. Bisa 2 if atau else if. Nah, if button 1 atau kondisi default, kita kasih low atau lampunya off. Nah, ini. Satu lagi, karena kita menggunakan pin 13 sebagai output, berarti kita definisikan lagi atau kita setting pin mode output. Jika udah ya. Kita klik simulasi. Nah, ini kondisi default, lampunya off ya, LED-nya off. Kita klik, LED-nya on. Kalau dilepas, dia off atau bernilai 1. Kalau ditekan, bernilai 0 atau menyala. Atau misalkan teman-teman mau dikombinasikan. Jadi kalau ditekan, nanti muncul tulisan di sini. Tombol ditekan. Kalau dilepas, muncul di serial monitor, tombol dilepas. Nah, teman-teman tinggal tambahin di dalam if-nya untuk menampilkan tulisan tombol ditekan, serial pin ln, tombol ditekan. Ya, kita copy aja. Tombol dilepas. Coba tombol dilepas. Ini itu kalau ya, push. Ya.
tombol dilepas dan bernilai 1. Kalau kita tekan, tombol ditekan bernilai 0. Nah, seperti itu. Ini untuk yang komponen dasar. Kalau teman-teman sudah punya Arduino di rumah, atau bisa coba pakai Walkmi dulu. Nah, di Walkmi ini itu dia punya macam-macam output ataupun input ya. Untuk inputnya sendiri ada analog joystick, terus keypad, transmitter, outputnya itu ada LCD, ada OLED, macam-macam. Nah, untuk belajar mekatronika atau robotik, itu kita mulai dari hal yang dasar dulu. Jadi teman-teman apa ya, nggak boleh menganggap hal sepele untuk ilmu yang kecil. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang masih bingung? Di itu Kang, di pas tombol dilepasnya. Ya, kenapa? Kan tadi tombol dilepas 1. Ya, Kalau dilepas bukannya 0 Kang, atau emang 1? nah pertanyaan bagus ya. Jadi untuk nilai defaultnya itu kalau menggunakan input pull up, kalau dilepas memang 1. Kalau ditekan Oh, itu bernilai 0. Nah, kalau kita menggunakan input aja, kita coba ya. Jadi kalau kita menggunakan input, berarti kita butuh resistor lagi. Rangkaian itu itu butuh 5 volt atau logika 1 dari Arduino Uno. Nah, oh salah. Harusnya 1. Ya. Ini pertama, karena Arduino itu mengeluarkan arus ya. Jadi dari 5 volt, ya arusnya akan mengalir ke push button. Terminal 2 ya. Lalu muncul lagi di terminal 1, hubungkan ke resistor. Nah, terus dari resistor itu ke ground. Ini sama kayak kalau kita menyalakan LED dengan baterai. Kan positifnya ke LED yang positif, negatifnya baru ke negatifnya baterai ya. Nah, sekarang kita ambil datanya. Karena kondisi defaultnya itu 0, berarti kita masukkan pin 2 ke ground. Nah, jadi si pin 2 ini dia kan tersambung dengan ground ya. Maka dia terbacanya 0. Nah, ketika kita tekan push buttonnya, arus yang dari 5 volt itu akan mengalir ke push button dan terhubung ya. Setelah terhubung, dia akan masuk ke pin 2. Nah, ketika kita tekan, maka logiknya akan bernilai 1. Kalau kita lepas, pin 2 akan terhubung dengan ground atau 0 volt. Nah, kita coba. Ini tombol dilepas. Bentar. Ini masuk input pull up. Nah, ganti dulu. Input. Nah, ini kan tombol ditekan ya. Padahal saya belum tekan nih. Ini nilainya udah 0. Nah, berarti logikanya terbalik. Jadi kita ubah dulu
syarat di if-nya. 1 kalau ditekan, kalau 0 itu dilepas. Klik. Ini ya, tombol dilepas. Dia bernilai 0. Kalau kita tekan, tombol ditekan, bernilai 1, dan LED menyala. Nah, seperti itu, Fikri. Jadi kenapa saya pakai input pull up, itu rangkaiannya lebih sederhana. Tapi logikanya betul. Kalau ditekan, ya 1, kalau dilepas, salah ya, logiknya salah ya kalau input pull up ya. Kalau input, baru itu logikanya. Kalau ditekan dia 1, dilepas dia 0. Tapi syaratnya harus ada rangkaian resistor. Fungsinya untuk memanipulasi pembacaan si pin 2 ini. Baik, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Itu berarti yang kabel merahnya itu 5 volt ke output berarti. Nah, ini bisa dibalik ya. Jadi, kalau push button, misalkan di bagian kanan output, sebelah kiri input. Itu dibalik. Sebelah kiri input, sebelah kanan output. Sama aja. Oh, nggak ada potensialnya. Ya, karena kan fungsinya push button itu untuk menghubungkan dua terminal. Antara terminal 1 dan terminal 2. Jadi nggak ada perbedaan Oke. apa lagi. Gitu. Ya, makasih Kang. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau misalkan teman-teman masih bingung ya, boleh langsung ditanyakan atau ditanyakan di grup WhatsApp komunitas Mekatronika Indonesia. Nah, karena kita belajar ya, saya dapat kata-kata sih dari dosen saya. Jadi kalau kita mau belajar, itu jangan malu untuk bertanya. Jangan pedulikan kata orang, oh kamu masih nggak ngerti ya? Jangan dipedulikan. Yang penting kita ngerti gitu. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Oke, kalau nggak ada, kita resume sebentar ya. Jadi untuk pertemuan minggu ini, kita sudah dapat materi digital output, serial monitor, dan digital input. Nah, karena waktunya terbatas, jadi kita lanjut ke minggu depan. Insya Allah minggu depan berarti materinya analog output, input, sama ada lagi. Nah, ini pengembangan dari dasar-dasar script yang telah kita pelajarin ya. Dalam RGB, speaker, motor cahaya, motor servo, ultrasonic, dan LCD. Kita coba semua ya. Kalau bisa minggu depan tanggal 8 kita udah mulai. Teman-teman tanggal 8 tuh udah pada join semua. Jadi kita bisa keburu materinya. Nah, untuk mekatronika sendiri, materi yang akan kita pelajarin itu macam-macam ya. Bukan cuma Arduino, tapi ada PLC, terus ada
3D design, lalu ada 3D printer, itu untuk bagian mekanik. Lalu bagian electronics, itu ada cara melayout PCB atau rangkaian elektronika dasar. Terus kalau computer science itu kita bisa belajar mengenai macam-macam ya, bisa AI, artificial intelligence, atau HMI atau SCADA. Kalau HMI itu human machine interface. Jadi kayak tampilan-tampilan tombol di monitor, nah itu kita bisa buat. Itu bisa menggunakan Visual Basic, itu yang dasarnya ya. Atau ada lagi yang dari bahasa Py. Untuk proses kontrol, itu nanti ada materi sistem kendali. Masuk di sini ya. Dia mencakup semua subilmu. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, untuk selanjutnya saya serahkan ke Kang Jenal sebagai moderator. Bangga Kang Jenal untuk diambil alih. Ya, baik. Terima kasih Pak Ipko atas penyampaian materinya. Dari teman-teman, ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah cukup dipahami? Cukup, Kang. Oke, baik. Nah, jadi insya Allah untuk pertemuan selanjutnya akan dilaksanakan di pekan depan. Nah, jadi teman-teman bisa menyampaikan informasi mengenai webinar ini kepada saudaranya, temannya, atau di grup-grup SMK atau lain sebagainya gitu ya. Nah, mudah-mudahan pekan depan kita bisa terlaksana sesuai dengan jadwal dan juga pesertanya dapat bertambah ya. Nah, untuk teman-teman yang sudah bergabung, kalau misalkan ada pertanyaan mengenai Arduino yang telah dibahas ataupun di luar pembahasan, boleh ditanyakan di grup Mekatronika saja. Nanti di situ ada Pak Ipko, juga ada saya yang kalau misalkan diketahui, kita insya Allah menjawab. Ya, baik. Sebelum kita akhiri kegiatan malam hari ini, kita foto bersama dulu. Mungkin teman-teman bisa dinyalakan dulu kameranya sebentar, kita dokumentasikan untuk kegiatan malam hari ini. Ya, boleh di screenshot aja Pak Ipko untuk peserta malam hari ini. Berhubung waktu telah menunjukkan pukul 9 malam, untuk kegiatan webinar malam hari ini kita tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak atas teman-teman atas waktunya sudah bergabung dalam webinar malam hari ini. Sampai ketemu kembali di webinar selanjutnya. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.